Silakan. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati, Bapak Wamen dan para pejabat utama Kementerian Hukum dan HAM yang saya hormati. Melanjutkan pendalaman yang dilakukan oleh teman-teman, saya ingin meneruskan pada anggaran kita ini. Sebelum ke pokok anggarannya, saya ingin juga memberi penekanan pada politik anggaran kita di sektor hak asasi manusia. Ini mohon maaf juga ini teman-teman di Kemenkumham, kalau Dirjen Lapas hafal kita namanya, Dirjen AHU nak hafal, Dirjen KI hafal, tapi Dirjen HAM hampir tidak ada yang hafal kami namanya. Sehingga saking kami tak tahu itu, tak hafal itu, ternyata memang anggarannya pun tak hafal. Jangan-jangan pun tak datang pula hari ini. Nah, jadi artinya nyambung ini antara anggaran yang kecil sekali dengan tadi yang kita harapkan gitu. Saya sepakat dengan Bung Tobas tadi. Dan kalau kita lihat anggaran yang ketiga yang belum dipenuhi, program prioritas kita tapi anggarannya belum dipenuhi, juga dimasukkan soal HAM di situ. Sudah tadi kita anggarkan sedikit kurang, ternyata prioritasnya pun tak masuk pula di situ. Mulai kerjasama HAM 199 juta, pelayanan informasi HAM 351 juta, analisa penyiapan 644 juta, diseminasi 3 miliar sekian. Nggak masuk juga dia. Jadi saya kira kita perlu memberikan perhatian yang sangat serius tentang Direktorat Jenderal HAM kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai perundang-undangan tentang hukum. Tadi sudah diangkat oleh teman-teman tentang hukum ini, masuk program prioritas pembentukan regulasi yang kalau di halaman 13 buku yang ini, program prioritas Kementerian kita 01, halaman 13 itu ada 5 program pembentukan regulasi dengan 5 kegiatan. Ini yang saya lebih tertarik yang nomor 5, dan karena ini juga diskusi kami yang panjang dengan sahabat saya Johan Budi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri kalau kami sempat berdiskusi, ini kegelisahan kita ini, juga Bang Beni dan kawan-kawan semua kami di Komisi 3. Ya, kalau di Sumatera Barat namanya luar Nagori. Nah, Pak Johan Budi ya. Jadi nomor 5 itu kegiatannya analisa evaluasi hukum atau pemantauan peninjauan terhadap 200 peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, keamanan, kesejahteraan rakyat, bidang perekom dan seterusnya. Saya kira ini bagus. Tapi ada pikiran tentang aparat penegak hukum kelembagaan kita pada proses penegakan hukum, criminal justice system kita, mulai dari aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, bahkan juga ada di KPK, ada pikiran untuk menggabungkan undang-undang ini menjadi semacam omnibus law gitu. Sehingga semua punya satu pikiran yang sama tentang itu. Apakah anggaran kita cukup dimasukkan di sini agar yang nomor 5 tadi atau ditambahkan lagi, itu dari sekarang sudah dimasukkan. Karena kita ingin betul perasaan yang sama, pikiran yang sama, visi yang sama tentang penegakan hukum yang berbasiskan HAM dan semua punya pengalaman yang sama. Itu pada program yang umum. Sekarang saya ingin agak teknis ini Pak Wamen, dan sudah kita diskusikan beberapa waktu lalu, ialah mengenai hasil akhir dari penegakan hukum kita, mulai dari penyidikan oleh kepolisian, kejaksaan, penuntutan, majelis hakim memutus, output akhir masuklah ke lapas. Kitalah menampung ini semua. Dan teman-teman tadi sudah mulai bicara tentang warga binaan tadi, kan? Ini kita sepakat di situ. Nah, ada satu masalah yang sangat serius menurut kami, temuan kami di lapangan, tetapi mudah-mudahan undang-undang lapas ini bisa menyelesaikan, ialah
banyaknya tahanan atau warga binaan yang overstay pasca keputusan karena jaksanya tidak mengeksekusi segera. Saya cek itu ke lapas-lapas, bahkan kapasnya bersurat, H-10 mau habis, H-3 mau habis, H-1 mau habis. Dan setelah kita cek itu, angkanya besar. Dampaknya tentu pada bamanya, dampaknya tentu pada anggarannya. Saya coba cek itu logbooknya. Si Anu akan habis sekian, tuntutannya sekian, pasalnya sekian, ancaman sekian. Si warga binaan tadi pulang, dia putusan, dia tahu dia, aku udah diputus sekian, tapi tidak turun-turun ini. Tak dieksekusi ini oleh jaksa ini. Maka berbengkak ini. Bengkak terus, bengkak. Itu kalau di tingkat PN. Kalau nanti di tingkat PT, kalau nanti di tingkat kasasi, apalagi misalnya kasasinya itu bebas murni misalnya. Itu lambat sekali dan atau yang lain-lain lah begitu. Nah, pertanyaan saya adalah, khusus untuk anggaran pagu indikatif kita kan tidak berubah nih Pak Wamen. Yaitu 2,4 triliun itu, belanja Bama dan kebutuhan dasar. Nah, ini saya ingin sekali program ini dimasukkan di situ, agar ada sistem yang terkonek kepada jaksa dan juga pengadilan, agar itu segera diketahui. Atau boleh nggak demi hukum, 1 menit pun lepas lebih dia wajib dikeluarkan. Kan demi hukum ini. Tidak boleh ada satupun warga binaan itu overstay-nya itu jangankan 1 hari, 3 hari, 1 menit pun dia harus, karena sudah putusan hukum dan mengambil putusan. Ini soal hak asasi manusia ini, karena itu juga Dirjen HAM ini harus bunyi ini, memperjuangkan ini, gitu. Nah, ini banyak sekali, terutama di lapas-lapas yang jauh dari ibu kota provinsi. Di kota Medan saja yang dekat-dekat itu banyak, apalagi yang udah agak jauh-jauh ke Nias, ke Tanjung Balai, sampai lagi yang kemarin saya sebut di Sidikalang, ini jauh dia. Nah, oleh karena itu, saya ingin sekali concern kita ini, apakah anggaran 2,4 ini, 2 triliun ini, maaf ya, 2,4 triliun ini, naik ini, masuk itu atau tidak. Dan menurut saya itu menjadi concern kita Bapak Ibu sekalian. Kalaupun ada anggaran yang belum terpenuhi, program anggarannya di pemasyarakatan belum terpenuhi, karena ini bagus sekali, yang sudah disiapkan ini, bidang pemasyarakatan, mulai dari penanganan overcrowded ini ya, betul ini A, B, dan C ini, saya sepakat ini. Tapi ada masalah tadi yang aku bilang tadi, lebih dari overstay tadi itu, karena putusan yang tak tereksekusi itu banyak. Nah, kemudian, oke, pembinaan narapidana, rehabilitasi itu oke, pendampingan ABH oke, peningkatan mutu layanan, dan SAPRAS, ini juga. Ini yang saya ingin juga sampaikan, menjadi concern kita, karena menjadi hak para warga binaan untuk pelayanan kesehatan, pelayanan antar jemputnya, dan seterusnya. Di antara semua ini, Pak Wamen, kemarin saya tanyakan, kaitannya dengan rasa keadilan, dan COVID-19 sudah melandai, kemarin kita tanyakan kepada Pak Menteri, sudah bisakah langsung sidang offline? Nah, kita tanyakan ke jaksa, kita tanyakan hakim kemarin di sini, di Sekma, dia katakan, yang belum siap adalah lapas. Belum ada izin dari lapas mengirimkan terdakwa ini ke ruang persidangan. Sehingga dia Zoom, begitu kira-kira. Padahal sudah landai ini. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah anggaran kita, kalau ini kita buka, berdampak pada anggaran yang disusun ini atau tidak? Menurut saya, anggaran ini harus menyesuaikan pada kondisi yang ada hari ini. Saya meminta kepada Kementerian Hukum dan HAM, sidang-sidang kita sudah saatnya dibuka lagi. Tetap dengan pengaturan COVID-nya. Tetap. Dengan cara apa? Lapas atau Kemenkumham harus mendorong dan memberi kesempatan kepada mereka untuk hadir di ruang persidangan. Mengapa begitu? Karena dari apa yang kita lihat di lapangan, rasa keadilan kalau sidangnya Zoom, dengan rasa keadilan kalau sidangnya langsung, terasa lebih dapat itu perjuangan keadilan yang diperjuangkan para pihak yang ada di ruang persidangan. Kalau sudah pakai Zoom itu begitu bukti-bukti setengah mati itu. Belum lagi nanti signalnya jelek. Belum lagi nanti kalau di lapas lewat-lewat itu kan nggak ada ruang khusus yang cukup banyak.
Padahal sidang hari itu agak banyak. Begitu, jadi kadang-kadang nggak terdengar. Saya mengalaminya, Pak Wamen. Saya mengajukan diri sebagai saksi yang meringankan dalam sebuah persidangan karena saya ingin tahu. Dan terdakwanya ada di lapas. Ah, itu sulit sekali itu. Sampai hakimnya berkali-kali bertanya, Bapak mengerti nggak dengan apa yang kami sampaikan? Nah, ketika dia mengangguk, agak ada delay sedikit. Mengangguknya nanti kayak nonton film India. Nehi, berarti iya gitu kan? Tidak, nah, gitu. Jadi tidak dapat aura itu. Sehingga majelisnya kurang yakin atas apa yang didapatkan dari percakapan atau sidang itu. Menurut saya, Kementerian Hukum dan HAM mewakili negara, melayani rasa keadilan bagi pencari keadilan itu sempurna didapatkannya dengan proses dan sarana prasarana yang tersedia dengan cukup. Kalau begitu, maka saya kira kementerian ini telah melakukan tugasnya khususnya di sektor pemasyarakatan ini. Kemudian yang terakhir, untuk imigrasi. Salah satu imigrasi yang menjadi concern kami adalah imigrasi yang di daerah atau di wilayah-wilayah laut atau pelabuhan. Pelabuhan, Pak. Baik di Tanjung Balai Karimun, di Kepri, atau di Riau yang berbatasan dengan Singapura yang terdekat di situ, kemudian di Tanjung Balai yang di Asahan atau di Belawan dan tempat-tempat lain. Ini dari hasil yang kami lakukan di lapangan, selain sudah ketat, tapi juga ini sangat rawan untuk pintu masuk hal-hal yang berakibat pada pelanggaran hukum. Karena itu saya minta anggaran yang kita bikinkan di imigrasi sangat ketat, cukup untuk SDM-nya dan juga bisa menjadi gerbang utama untuk menjaga masuknya hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena jauh mereka di laut sana, jauh mereka dari pantauan kita dan media, dan kita juga jauh dari sana, sering kita dengarkan keluhan masyarakat terhadap itu. Terakhir ini dengan desa sadar hukum. Saya sepakat tadi sebaiknya jangan desa sadar hukum, saya dengan Bung Tobas, tapi sadar hukum dan HAM, supaya sekali lagi HAM-nya nggak anak tiri lah di Kementerian Hukum dan HAM. Begitu. Karena apa? BNN punya nama, Desa Bersinar. Bersih dari narkoba. Teman-teman Polri punya Desa Tangguh Anti Narkoba. Kemudian Kejaksaan sekarang membangun Desa Restoratif Justice gitu. Lalu kita punya Desa Sadar Hukum. Ini adalah bentuk komitmen negara kepada pelayanan terjauh di tingkat desa. Saya setuju, Pak. Dan tidak perlu memang digabung, biarkan dia makin banyak, makin bagus. Karena nggak mungkin 88.000, sekitar 88.000 desa ini bisa kita penuhi semua. Tapi ujungnya akan menuju ke sana. Saya menyetujui itu dan kita minta datanya ada, karena kita selalu datang ke desa-desa sebagai dapil kita, yang kecuali dapilnya Bung Habibur Rahman di ibu kota negara ini. Kalau kami yang di kampung-kampung ini sampai ke desa, sampai ke dusun, bahkan ada yang menyebutnya nagori. Tadi saya sebut itu nagori, ada sebutannya pangulu dan seterusnya. Dengan penjelasan saya dan beberapa catatan saya itu, pimpinan, saya kira apa yang dimintakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan catatan yang kami sampaikan tadi bisa kita lanjutkan untuk dibicarakan pada tingkat selanjutnya. Terima kasih pimpinan.